Hai sahabat Momo. Ketemu lagi nih sama aku, Momo, di konten yang selalu bikin kalian penasaran dan gregetan. Aku tahu kalian udah pada nungguin banget cerita inspiratif, cerita motivasi, dan cerita kehidupan dari aku. Nah, sebelum kita mulai, ayo bantu aku dulu dengan kasih like buat video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oh iya, jangan lupa juga komen di bawah dengan format nama, asal kota, dan bilang, hadir. Aku pengen banget sapa kalian semua. Udah siap? Oke, kali ini, aku mau bongkar kisah yang bikin aku harus tarik semua fasilitas dan aset mewah. Gila banget pokoknya. Ini dia ceritanya. Aku tarik fasilitas mobil mewah, aset kekayaan, dan jabatan suami saat dia diam-diam nikah siri dengan pelakor sekretaris kantor. Kubuat mereka menderita tanpa ampun. Penasaran kan gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Di tengah gemerlapnya ibu kota, kehidupan Lala tampak seperti cerita dongeng yang sempurna. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai sutra di kamar megah mereka, menyinari setiap sudut ruangan yang dihiasi dengan perabotan mewah dari Italia. Lala melangkah ke balkon, memandangi kolam renang pribadi di bawah sana. Suasananya begitu tenang, kontras dengan gejolak hati yang belakangan ini mulai ia rasakan. Sejak menikah dengan Dimas, seorang CEO muda yang sukses dan tampan, hidup Lala memang bagai ratu. Semua fasilitas terbaik ada di tangannya. Mobil mewah, perhiasan, tas branded, semua tinggal sebut. Tapi, ada satu hal yang hilang. Ia merasa seperti boneka porselen yang hanya dipajang. Dimas terlalu sibuk. Sangat sibuk sampai-sampai komunikasi di antara mereka hanya sebatas di meja makan, itu pun jika Dimas pulang tepat waktu. Sayang, kamu sudah bangun? Suara bariton Dimas memecah keheningan. Ia keluar dari kamar mandi, sudah rapi dengan setelan jas mahal. Rambutnya yang sedikit basah meneteskan wangi parfum maskulin yang sudah sangat familiar bagi Lala. Lala menoleh, senyumnya sedikit dipaksakan. Sudah, Mas. Kamu mau ke kantor sekarang? Ya. Ada rapat penting, jawab Dimas sambil memasang jam tangan Patek Philippe-nya. Matanya tak menatap Lala, fokusnya hanya pada arloji mahal itu. Mungkin aku akan pulang larut malam lagi. Kamu tidur duluan saja, jangan menungguku. Kalimat itu, lagi. Sudah berulang kali Dimas mengucapkannya dalam 2 bulan terakhir. Awalnya Lala menganggapnya wajar. Suaminya seorang CEO, wajar saja kalau sibuk. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Ada nada dingin yang terselip, seolah Dimas ingin buru-buru pergi dari rumah. Mas, apa kita tidak bisa sarapan bersama? Atau makan malam? Aku sudah memesan bahan-bahan favoritmu, pinta Lala dengan suara lembut, mencoba merangkul tangan Dimas yang hendak pergi. Dimas menepisnya dengan halus. Lain kali ya, sayang. Pekerjaan di kantor sedang menumpuk. Kamu bisa makan dengan mama atau papa nanti. Aku pergi dulu. Ia mengecup kening Lala sekilas, lalu bergegas keluar. Lala hanya bisa menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu. Hatinya seperti diremas. Ia merasa sangat kesepian di istana mewahnya sendiri. Sejak awal pernikahan, keluarga Dimas memang tidak pernah menganggapnya lebih dari sekadar anak rumahan yang tidak tahu apa-apa soal bisnis. Bahkan, Dimas sendiri merahasiakan semua urusan perusahaannya dari Lala, seolah takut Lala akan mengganggu. Hari-hari Lala terasa hampa. Ia mengisi waktu dengan berbelanja, pergi ke salon, atau yoga. Tapi, semua itu tidak bisa mengisi kekosongan hatinya. Puncaknya, malam itu, Dimas pulang lebih larut dari biasanya. Ia masuk ke kamar dengan langkah hati-hati, seolah takut membangunkan Lala yang sudah berpura-pura tidur. Namun, Lala tidak tidur. Ia mencium aroma parfum yang berbeda. Wanginya manis, feminin, dan sangat asing. Bukan wangi parfum Lala, bukan juga wangi yang biasa dipakai oleh Dimas. Hati Lala berdenyut, sakit. Ia berusaha mengenyahkan pikiran buruk itu, tapi tidak bisa. Keesokan harinya, Lala memutuskan untuk memberanikan diri. Ia ingin pergi ke kantor Dimas, memberikan makan siang, sekaligus mengobati rasa rindu yang sudah lama tak terobati. Ia meminta sopir mengantarnya ke gedung perkantoran megah milik suami dan mertuanya. Selamat siang, Bu Lala,
Sapa resepsionis dengan ramah. Apa ada janji? Tidak. Saya hanya ingin menemui suami saya. Tolong sampaikan saya sudah datang. Jawab Lala. Ia berusaha bersikap santai, padahal jantungnya berdebar kencang. Saat hendak naik lift, Lala melihat seorang wanita muda berambut panjang, cantik, dan berpakaian sangat modis. Wanita itu tampak akrab dengan para karyawan lain, dan menyapa mereka dengan senyum yang terlalu manis. Begitu wanita itu melihat Lala, senyumnya sedikit pudar, digantikan tatapan menyelidik. Anda siapa? Tanya wanita itu dengan nada angkuh. Saya Lala, istri Dimas, jawab Lala tegas. Mata wanita itu membelalak, lalu ia terkekeh kecil. Oh, jadi Anda istri Bapak Dimas? Saya pikir lupakan saja. Maaf, saya Siska, sekretaris pribadi Bapak Dimas yang baru. Sikap Siska yang aneh membuat Lala tidak nyaman. Wanita itu sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat, bahkan terlihat sedikit meremehkan. Pakaiannya yang minim dan tatapan matanya yang genit membuat Lala merasa ada yang tidak beres. Di dalam ruangan Dimas, Lala melihat meja yang dipenuhi tumpukan dokumen. Ia mencoba bertanya pada Dimas tentang sekretaris barunya, tapi Dimas langsung mengalihkan pembicaraan. Dia profesional, kok. Pekerja keras, kata Dimas singkat. Percakapan mereka terasa hambar, bahkan Dimas terus-terusan melirik ponselnya. Lala akhirnya pulang dengan perasaan lebih hancur dari sebelumnya. Hatinya berteriak bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Dimas darinya. Pada malam hari, Lala merasa semakin resah. Ia mengambil ponsel Dimas yang tergeletak di meja samping ranjang saat suaminya sedang mandi. Tidak ada chat aneh, tidak ada panggilan mencurigakan. Ia menghela napas lega, namun tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di saku jas Dimas yang tergantung. Sebuah nota kecil dari butik perhiasan. Tanggalnya kemarin. Total belanjaannya puluhan juta. Dimas, ini apa? Tanya Lala saat suaminya keluar dari kamar mandi. Dimas terkejut. Lala, kenapa kamu menggeledah barang-barangku? Aku tidak menggeledah. Ini jatuh. Apa maksudnya? Kamu beli hadiah untukku? Tanya Lala penuh harap, mencoba membohongi perasaannya sendiri. Dimas langsung merebut nota itu. Wajahnya tegang. Bukan apa-apa. Ini untuk klien. Sudah, jangan terlalu ingin tahu, bentak Dimas. Bentakan itu bagai tamparan keras bagi Lala. Ini pertama kalinya Dimas membentaknya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku istrimu, Dimas. Kenapa aku tidak boleh tahu? Kamu tidak perlu tahu urusan pekerjaanku. Cukup urus rumah dan nikmati saja apa yang aku berikan. Jawab Dimas dingin, lalu ia membuang nota itu ke tempat sampah. Lala tak sanggup lagi menahan tangisnya. Ia berlari ke balkon, memandang langit malam yang gelap dan mendung. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama di layar. Bu Indah, seorang kenalan dekat mereka. Lala, kamu di mana? Aku telepon Dimas tidak diangkat, kata Bu Indah. Di rumah, Bu. Kenapa? Tanya Lala dengan suara serak. Loh, Dimas kan bilangnya mau ke Solo, urusan bisnis. Kok masih di rumah? Bu Indah tertawa. Tadi sore aku papasan sama Dimas di restoran Avenue, lagi makan malam romantis sama sekretarisnya. Mereka mesra banget, seperti sepasang kekasih. Aku pikir itu kamu, tapi ternyata bukan. Pakaian wanita itu sama dengan yang di foto kantor mereka. Apa suamimu punya selingkuhan? Ponsel di tangan Lala terjatuh, pecah berkeping-keping di lantai. Langit pun seakan ikut menangis, menurunkan hujan deras. Tangis Lala semakin pecah. Ia tidak peduli lagi dengan siapa yang melihat. Kenyataan itu menghantamnya telak. Suaminya, cinta pertamanya, ternyata mendua. Di tengah badai yang menderu, Lala mengambil napas dalam-dalam. Air mata di wajahnya berganti menjadi kilatan tekad. Ia akan mencari tahu. Ia tidak akan tinggal diam. Babak baru hidupnya telah dimulai, babak yang penuh dengan rasa sakit dan balas dendam. Pagi itu, tidak ada lagi air mata di wajah Lala. Kesedihan semalam telah menguap, digantikan oleh kobaran api amarah yang membara di dadanya. Mata yang semalam sembab kini memancarkan sorot tajam, penuh tekad. Ia berdiri di depan cermin,
menatap pantulan dirinya. Wanita yang terlihat lemah dan rapuh itu kini telah tiada. Yang ada hanyalah sosok baru, yang siap berperang demi kebenaran. Dimas turun dari tangga dengan wajah ceria, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Ia menghampiri meja makan, di mana Lala sudah menyiapkan sarapan favoritnya. "Kamu sudah bangun, sayang?" "Tumben," sapa Dimas sambil menyesap kopi. Lala menatapnya dingin. "Kenapa? Kamu kira aku harus tidur setelah kamu pulang larut malam dan membentakku, Mas?" Wajah Dimas menegang. "Aku tidak ingin membahasnya lagi. Aku minta maaf, aku hanya sedang stres dengan pekerjaan." "Stres atau sedang merayakan sesuatu?" tanya Lala dengan nada menusuk. Dimas menjatuhkan sendoknya. "Lala, aku tidak mengerti maksudmu. Kamu aneh hari ini." "Aku aneh atau kamu yang berubah? Yang satu-satunya berubah di rumah ini adalah kamu, Mas. Dulu kamu tidak pernah marah padaku, dan sekarang, bahkan saat aku bertanya, kamu membentakku," balas Lala. Dimas berdiri, menghempaskan serbetnya di meja. "Aku tidak punya waktu untuk drama pagimu. Aku ada meeting penting," katanya, lalu bergegas pergi. Lala hanya bisa menatap punggung Dimas yang menghilang. Hatinya sakit, tapi ia menahannya. Air mata sudah tidak berguna. Yang ia butuhkan sekarang adalah bukti. Bukti tak terbantahkan untuk membungkam kebohongan Dimas. Ia meraih ponselnya yang pecah semalam, mengambil sisa kartu SIM-nya, dan memasukkannya ke dalam ponsel cadangan. Ia mulai mencari informasi. Bukan di internet, tapi lewat kontak-kontaknya. Lala tahu, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan rahasia, ia harus memakai jasa yang sama rahasianya. Ia menghubungi seorang kenalan lama, yang tahu banyak tentang jasa investigasi swasta. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Lala sudah duduk di sebuah kafe terpencil di pinggiran kota, menunggu seorang investigator. "Halo, saya Pak Herman." "Anda Nyonya Lala?" tanya seorang pria parubaya dengan pakaian kasual, tetapi sorot matanya tajam dan waspada. "Iya, saya," jawab Lala. Mereka berbincang panjang lebar. Lala menceritakan semuanya, mulai dari perubahan sikap Dimas, aroma parfum asing, hingga telepon dari Bu Indah semalam. Ia bahkan menceritakan tentang pertemuannya dengan Siska, sekretaris baru Dimas. Pak Herman mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, dan mencatat di buku kecilnya. "Nyonya, kasus seperti ini sering terjadi. Kami akan segera bekerja. Mohon siapkan foto-foto suami Anda dan sekretarisnya, serta berikan jadwal harian suami Anda selama seminggu terakhir," kata Pak Herman. "Saya ingin hasil yang akurat. Secepatnya," kata Lala tegas. "Tenang, Nyonya. Kami profesional. Dan, untuk hal yang lebih pribadi, kami juga bisa mencari tahu aset-aset yang tidak tercatat. Terkadang, pengkhianatan tidak hanya soal hati, tapi juga harta," ujar Pak Herman, seolah membaca pikiran Lala. Setelah pertemuan itu, Lala kembali ke rumah. Ia berusaha bersikap normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menunggu. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. 2 hari kemudian, sebuah paket kecil sampai di rumahnya. Di dalamnya ada sebuah flash disk dan laporan tertulis. Jantung Lala berdebar kencang saat ia membuka isinya. Layar laptopnya menampilkan serangkaian foto yang menghancurkan hatinya. Ada foto Dimas dan Siska makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Foto mereka berdua berjalan beriringan sambil berpegangan tangan di sebuah mall. Bahkan ada foto Dimas yang mencium kening Siska di depan sebuah apartemen mewah. Punggung Lala merinding. Bukan hanya itu, ada juga salinan akta nikah siri, yang menunjukkan bahwa Dimas telah menikahi Siska secara diam-diam. Air mata Lala kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kemarahan yang membara. Rasa sakit itu memicu Lala untuk melancarkan langkah selanjutnya. Ia memutuskan untuk pergi ke kantor Dimas lagi. Ia harus mengonfirmasi sesuatu, sebuah dugaan yang muncul setelah melihat foto-foto itu. Saat berada di lobi, Lala bertemu dengan salah satu karyawan senior yang sudah lama bekerja di perusahaan suaminya. "Bu Lala, apa kabar?" "Lama tidak terlihat," sapa pria itu ramah. "Baik, Pak Arman. Bapak masih ingat saya?" tanya Lala. "Tentu saja.
Siapa yang tidak kenal nyonya besar di sini? Maaf, saya harus bergegas. Ada urusan mendadak, jawab Pak Arman. Tunggu, Pak Arman. Sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan. Apa benar Pak Dimas sudah menikah siri? Tanya Lala tanpa basa-basi. Pak Arman terkejut. Wajahnya pucat. Kenapa ibu bertanya begitu? Siapa yang bilang? Saya sudah tahu semuanya, Pak. Tolong, jujur saja, pinta Lala. Pak Arman akhirnya mengalah. Iya, Bu. Maaf, saya tidak berani bilang. Semua karyawan di sini sudah tahu. Mereka menikah siri 4 bulan lalu. Siska adalah anak dari salah satu kolega bisnis terdekat Pak Dimas. Mereka diam-diam menjalin hubungan. Bahkan, Dimas memberikan Siska sebuah apartemen mewah di pusat kota. Rasa sakit di hati Lala seolah bertambah ribuan kali lipat. Jadi, semua orang sudah tahu? Semua orang menertawakannya di belakang? Ia merasa sangat bodoh dan buta. Ia adalah istri sah, tetapi malah diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. Lala kembali ke mobilnya, menahan diri agar tidak menangis di depan umum. Ia mengirim pesan kepada Pak Herman, meminta alamat apartemen Siska yang diberikan Dimas. Setengah jam kemudian, alamat itu sudah ada di tangannya. Lala menyuruh sopirnya pergi, lalu ia menyetop taksi. Ia tidak ingin ada yang tahu kemana ia akan pergi. Ia tiba di sebuah gedung apartemen megah, yang sama dengan yang ada di foto yang dikirimkan Pak Herman. Lala naik ke lantai yang dimaksud. Jantungnya berdebar kencang saat ia berdiri di depan pintu apartemen itu. Tangannya gemetar saat ia memasukkan kunci cadangan yang ia temukan di tas kerja Dimas beberapa hari yang lalu. Pintu terbuka. Lala melangkah masuk, napasnya tercekat. Apartemen itu dipenuhi dengan foto-foto mereka berdua, yang ia kira hanya urusan pekerjaan. Di atas meja, ada beberapa dokumen penting. Lala mengambilnya, dan matanya membelalak. Itu adalah dokumen transfer aset. Dimas sedang memindahkan beberapa saham perusahaan atas nama Siska. Bahkan ada dokumen pengajuan kredit besar-besaran dengan nama Siska sebagai penjamin. Lala membalik-balik dokumen itu, matanya berkaca-kaca. Ia melihat dokumen yang paling penting, surat nikah siri. Di situ tertera jelas nama Dimas dan Siska, berikut tanda tangan mereka berdua. Tapi, di bagian bawah, ada satu nama yang menarik perhatian Lala. Nama ayah Dimas tertera sebagai saksi. Jadi, keluarga suaminya tahu? Mereka semua ikut andil dalam pengkhianatan ini? Lala tidak hanya dikhianati oleh suaminya, tapi juga oleh seluruh keluarga mertuanya. Mereka semua merencanakan ini, menganggap Lala hanya orang luar yang bisa mereka buang kapan saja. Lala mengambil ponselnya, memotret semua dokumen penting itu. Tangannya gemetar, tapi ia harus kuat. Ia harus punya bukti. Saat ia membuka laptop Siska, ia menemukan sebuah file yang dilindungi kata sandi. Ia mencoba berbagai kombinasi, lalu ia mengetik, Dimas, dan berhasil. Di dalamnya, ia menemukan rencana besar Dimas dan Siska. Mereka berencana untuk mengajukan kredit besar, membeli saham-saham perusahaan lain, dan membuat Dimas menjadi CEO dari perusahaan baru, lalu perlahan-lahan menguras aset perusahaan mertuanya. Kemarahan Lala mencapai puncaknya. Ia melihat sebuah foto kecil di samping laptop Siska. Itu adalah foto keluarga Dimas dan Siska di sebuah acara resmi. Di belakang mereka, berdiri ayah dan ibu Dimas, tersenyum bangga. Air mata Lala jatuh, tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya menatap foto itu dengan tatapan kosong, seolah jiwanya sudah mati. Ia meninggalkan apartemen itu, mengunci pintu di belakangnya. Di dalam tasnya, ada salinan dokumen yang akan menghancurkan Dimas dan Siska. Ia bukan lagi Lala yang rapuh. Ia sekarang adalah wanita yang terluka, yang akan mencari keadilan. Dan ia tahu, bahwa keadilan itu harus ia buat sendiri. Balas dendamnya baru saja dimulai, dan ia akan memastikan Dimas dan Siska merasakan setiap tetes penderitaan yang ia rasakan. Hujan malam itu telah reda, menyisakan hawa dingin yang menusuk ke tulang. Namun, hati Lala terasa lebih dingin lagi. Ia kembali ke rumah megah yang kini terasa seperti penjara emas. Di tangannya, ia memegang ponselnya yang berisi salinan bukti-bukti pengkhianatan Dimas dan Siska. Air mata sudah mengering,
digantikan oleh kobaran api yang membakar jiwa. Ia bukan lagi wanita yang rapuh dan mudah ditipu. Kini, ia adalah seorang ratu yang telah diturunkan paksa dari tahtanya, dan ia akan mengambilnya kembali. Lala duduk di ruang kerjanya, di depan layar laptop yang menampilkan dokumen-dokumen mengerikan itu. Rencana jahat Dimas dan Siska terpampang jelas. Mereka tidak hanya mengkhianatinya. Mereka berencana merampas seluruh harta dan aset yang sebenarnya milik keluarga Lala, warisan yang selama ini disembunyikan. Amarah Lala tidak lagi meledak-ledak, melainkan mendidih perlahan, mengubahnya menjadi strategi yang dingin dan mematikan. Mereka ingin membuatku menderita? Baiklah. Aku akan menunjukkan arti penderitaan yang sesungguhnya, bisik Lala pada dirinya sendiri. Ia membuka kontak ponselnya, mencari nama yang selama ini hanya ia tahu dari berita, Dion Pratama, pengacara perceraian paling ditakuti di kota. Dion terkenal karena tidak pernah kalah dan selalu bisa membalikkan keadaan. Butuh waktu hampir 2 jam bagi Lala untuk bisa mendapatkan janji temu dengannya. Keesokan harinya, Lala datang ke kantor Dion dengan pakaian sederhana, jauh dari kesan glamor seorang istri CEO. Ia duduk di seberang Dion, yang menatapnya dengan pandangan skeptis. Nyonya Lala, saya sudah tahu siapa Anda. Jujur saja, saya tidak punya waktu untuk kasus perceraian biasa, apalagi yang melibatkan orang-orang besar, kata Dion tanpa basa-basi. Lala tersenyum tipis. Ia meletakkan flash disk berisi semua bukti di atas meja. Saya tahu itu, Tuan Dion. Tapi, kasus saya tidak biasa. Ini bukan hanya tentang perceraian, ini tentang penipuan besar-besaran, penggelapan aset, dan pengkhianatan yang terstruktur. Saya datang dengan bukti, bukan hanya air mata. Dion mengambil flash disk itu, memasukkannya ke laptopnya, dan mulai membaca. Wajahnya yang semula angkuh perlahan berubah serius. Matanya membelalak saat ia melihat salinan surat nikah siri, lalu bergeser ke dokumen transfer aset dan rekaman CCTV dari apartemen Siska. Ia melihat foto-foto yang menunjukkan kedekatan Dimas dan Siska. Luar biasa, bisik Dion pelan. Saya tidak pernah melihat klien secepat dan seakurat ini dalam mengumpulkan bukti. Ini lebih dari cukup untuk membuat suami Anda mendekam di penjara. Itu belum cukup, kata Lala dingin. Saya tidak hanya ingin dia di penjara. Saya ingin dia merasakan apa artinya jatuh miskin. Saya ingin dia kehilangan semua yang dia banggakan. Saya ingin Siska merasakan hal yang sama. Saya ingin mereka berdua menderita tanpa ampun. Dion menatap Lala lekat-lekat, melihat kilatan tekad di matanya. Nyonya Lala, rencana Anda sangat ekstrim. Tapi, saya suka. Mari kita mulai. Rencana ini membutuhkan 3 langkah strategis. Dion mengeluarkan pulpen dan kertas, mulai membuat skema. Langkah pertama, blokir semua aset yang sedang mereka usahakan untuk ditransfer. Langkah kedua, ajukan gugatan cerai dan pencabutan hak waris. Dan langkah ketiga, gunakan media untuk menjatuhkan reputasi mereka. Setelah pertemuan dengan Dion, Lala menghubungi seorang teman lama dari masa kuliahnya, yang kini menjadi salah satu pakar IT terkemuka. Ia meminta bantuannya untuk meretas beberapa sistem keamanan finansial milik Dimas dan Siska. Tujuannya bukan untuk mencuri, melainkan untuk melacak setiap transaksi dan komunikasi mereka secara real-time. Di rumah, Lala melanjutkan perannya sebagai istri yang naif dan patuh. Ia menyiapkan makan malam dengan senyum, bertanya tentang pekerjaan Dimas, dan mendengarkan keluh kesahnya. Dimas yang mengira Lala sudah melupakan insiden semalam, mulai bersikap santai. Ia bahkan sering membicarakan rencananya tanpa sadar. Sayang, minggu depan aku akan ada deal besar. Kalau ini berhasil, kita bisa beli villa baru di Bali, kata Dimas sambil meminum anggur yang disiapkan Lala. Lala hanya tersenyum. Semoga lancar, Mas. Senyumnya itu bukanlah senyum kebahagiaan, melainkan senyum penuh arti, seolah ia menyimpan rahasia besar. Di balik senyumnya, Lala terus bekerja. Ia bertemu dengan pakar keuangan yang disarankan Dion. Pria itu menjelaskan bagaimana Dimas dan Siska mencoba menggunakan aset perusahaan untuk jaminan pinjaman bank. Rencana mereka sangat licik, tetapi Lala sudah selangkah di depan. Dengan bantuan timnya, Lala mulai menyusup ke dalam sistem mereka, menanamkan bom waktu di setiap transaksi yang mereka buat. Suatu malam,
Dimas pulang dengan wajah tegang. Ia membanting pintu dan melempar jasnya ke sofa. Sialan, kenapa ini bisa terjadi? Teriaknya frustrasi. Ada apa, Mas? Tanya Lala lembut. Ia mendekati suaminya, berpura-pura cemas. Proyek yang sudah hampir selesai, tiba-tiba dibatalkan. Investor dari Jepang membatalkan semuanya tanpa alasan yang jelas. Padahal, aku sudah menghabiskan miliaran untuk melobi mereka. Dimas mengacak-acak rambutnya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lala tersenyum di dalam hati. Ia tahu. Rencana pertama berhasil. Ia telah meminta timnya untuk mengirimkan data-data palsu kepada para investor, yang menunjukkan bahwa perusahaan Dimas sedang berada di ambang kebangkrutan karena manajemen yang buruk. Tentu saja, itu adalah kebohongan yang disebarkan untuk memblokir langkah Dimas. Keesokan harinya, Dimas semakin putus asa. Ia mendengar kabar dari beberapa rekan bisnisnya, bahwa rencana mereka untuk merger dengan perusahaan lain juga gagal. Lala tahu, ini adalah ulah Pak Dion. Pengacara itu sudah mulai memainkan perannya, menyebarkan isu negatif tentang Dimas di kalangan pebisnis. Sayang, sepertinya ada yang tidak beres di kantor. Gumam Dimas. Aku merasa ada yang mencoba menjatuhkanku. Lala meletakkan tangannya di bahu Dimas. Jangan khawatir, Mas. Mungkin ini hanya cobaan. Kamu pasti bisa melaluinya. Tentu saja, Dimas tidak tahu bahwa orang yang mencoba menjatuhkannya adalah orang yang sedang menepuk bahunya. Lala mengamati setiap kepanikan Dimas dengan kepuasan yang tersembunyi. Ia menikmati setiap detik penderitaan suaminya. Ini baru permulaan. Lala menghubungi Dion lagi. Langkah selanjutnya, Tuan Dion. Saya ingin mereka jatuh lebih dalam lagi. Tentu, Nyonya. Saya sudah menyiapkan semuanya. Kita akan ajukan gugatan cerai dan pencabutan hak waris. Dan besok pagi, seluruh media akan mengetahui siapa Dimas yang sebenarnya. Jawab Dion dengan nada penuh kemenangan. Lala mengakhiri panggilan. Ia melirik Dimas yang tampak gelisah di ruang tamu. Ia tahu, suaminya tidak akan pernah menyadari bahwa kehancuran yang akan menimpanya adalah ulah sang istri yang selama ini dianggapnya bodoh dan naif. Lala menaiki tangga, meninggalkan Dimas dalam kebingungannya. Besok, semuanya akan berubah. Besok, penderitaan yang sesungguhnya akan dimulai. Dan ia, Lala, sang pewaris yang tersembunyi, akan menjadi saksi kehancuran mereka berdua. Pagi itu, langit di atas Jakarta terlihat cerah, seolah menyambut hari yang penuh dengan kehancuran. Lala terbangun di ranjang megahnya, bukan dengan perasaan takut, melainkan dengan ketenangan yang dingin. Ia memandang keluar jendela. Dari ketinggian, ia bisa melihat kerumunan wartawan sudah mulai berkumpul di gerbang rumahnya. Kamera-kamera mereka siap membidik. Ini adalah serangan pertama, dan Lala tahu, kehancuran akan segera dimulai. Di lantai bawah, Dimas baru saja terbangun. Ia menuruni tangga dengan wajah ceria, siap memulai hari kerjanya. Tapi, senyumnya langsung memudar saat ponselnya berdering tanpa henti. Telepon dari berbagai kolega dan investor masuk secara bergantian, semua dengan nada panik. Ia tidak mengerti. Mas, ada apa? Tanya Lala yang sudah menunggunya di ruang makan, senyum tipis terukir di bibirnya. Dimas tidak menjawab. Ia bergegas ke meja kerja, menyalakan laptopnya. Matanya membelalak, wajahnya pucat pasi. Layar laptopnya dipenuhi dengan berita utama dari semua media terkemuka. CEO Dimas Arga terlibat skandal nikah siri, diduga gelapkan aset perusahaan. Terungkap. Dimas dan sekretaris cantiknya menikah diam-diam, rencanakan pengurasan aset. Bisnis Dimas Arga diambang kehancuran, diduga penipuan skala besar. Dimas merasakan lututnya lemas. Ia tidak bisa bernapas. Ia tidak mengerti bagaimana semua informasi itu bisa bocor. Setiap detail, bahkan yang paling rahasia sekalipun, terpampang jelas di media massa. Nama Siska dan skandal mereka menjadi topik pembicaraan nomor 1. Kamu yang melakukannya? Tanya Dimas, menatap Lala dengan tatapan tidak percaya. Lala hanya tersenyum. Apa, Mas? Bukankah kamu yang sering bilang jangan ikut campur urusan bisnis? Aku hanya mengikuti saranmu. Dimas tidak percaya.
Ia mengambil kunci mobil dan bergegas keluar. Ia ingin kabur, menenangkan diri. Tapi, ia terhenti di depan gerbang. Puluhan wartawan menyerbu, berebut melontarkan pertanyaan. Bapak Dimas, benarkah Anda menikahi sekretaris Anda? Apakah Anda akan menceraikan istri sah Anda, Nyonya Lala? Bagaimana dengan dugaan penggelapan aset perusahaan? Dimas berusaha menerobos kerumunan, tapi ia tak bisa. Ia berbalik, menatap Lala yang masih berdiri di teras rumah. Lala memberinya tatapan penuh kemenangan, seolah berkata, ini baru permulaan. Dimas akhirnya berhasil masuk kembali ke rumah. Ia duduk di sofa, kepalanya pusing. Ia mengambil ponselnya, mencoba menghubungi banknya, tapi semua panggilan masuk ditolak. Ketika ia akhirnya berhasil terhubung, ia mendengar kabar yang lebih mengejutkan. Maaf, Bapak Dimas. Seluruh rekening pribadi dan perusahaan Anda telah dibekukan atas perintah pengadilan. Semua aset Anda, termasuk properti dan kendaraan atas nama Anda, sudah disita. Ini adalah permintaan langsung dari kuasa hukum Nyonya Lala. Dimas menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya ambruk di sofa. Seluruh kekayaannya, yang ia bangun dengan susah payah, kini menghilang begitu saja dalam sekejap mata. Ia merasa seperti kehilangan pijakan di tanah. Di saat yang sama, Siska juga mengalami kehancuran yang serupa. Ponselnya terus berdering, berisi cacian dan makian dari teman-teman dan keluarganya. Ia melihat berita di televisi, wajahnya terpampang jelas. Ia menangis histeris. Ia berlari ke garasi, mencoba mengambil mobil mewah yang diberikan Dimas, tapi ia melihat mobil itu sedang diderek. Nona Siska, maaf, ini mobil sudah disita. Silakan turun, kata seorang petugas dari mobil derek. Siska menjerit, tidak percaya. Ia masuk kembali ke apartemennya, tapi ia melihat semua perabot mewah, termasuk tas-tas branded dan perhiasan, sedang diangkut oleh beberapa petugas. Apa-apaan ini? Ini milik saya, teriaknya. Maaf, Nona. Semua aset ini atas nama perusahaan. Dan perusahaan telah menarik kembali semua fasilitas ini. Siska merasakan dunianya hancur. Ia berlari keluar dari apartemen, bergegas ke kantor Dimas. Ia harus bertemu Dimas, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka harus mencari solusi bersama. Di kantor, Dimas sedang duduk di ruang kerjanya, wajahnya kusut. Pintu terbuka, dan Siska masuk dengan napas terengah-engah. Mas, apa yang terjadi? Mobilku, perhiasanku, semuanya disita. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Siska histeris. Dimas menatapnya kosong. Semua rekeningku juga dibekukan. Semua asetku disita. Kita tidak punya apa-apa lagi. Tiba-tiba, pintu terbuka. Masuklah Lala, tidak lagi dengan pakaian rumahan, tapi dengan setelan jas mahal yang membuatnya tampak berwibawa. Di belakangnya, berdiri seorang pria tegap yang tak lain adalah Dion, sang pengacara terkemuka. Dimas dan Siska menatap Lala dengan tatapan tidak percaya. Lala tersenyum sinis. Terkejut, Mas? Kupikir kamu lupa kalau kita masih terikat pernikahan. Jadi, semua asetmu adalah aset bersama. Dimas bangkit, menatap Lala dengan tatapan penuh amarah. Jadi kamu yang melakukan ini semua? Lala tertawa hambar. Tentu saja. Siapa lagi? Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu segalanya, Mas. Aku tahu kalian menikah siri. Aku tahu kalian berencana menguras aset-aset perusahaan. Bahkan aku tahu, ayahmu menjadi saksi di pernikahan haram kalian. Dimas dan Siska terdiam. Wajah mereka memucat. Mereka tidak pernah menduga bahwa Lala akan mengetahui semua ini. Mereka mengira Lala adalah wanita bodoh yang bisa mereka buang begitu saja. Apa maksudmu dengan aset perusahaan? Tanya Dimas, suaranya bergetar. Lala berjalan perlahan, melingkari meja kerja Dimas. Kamu pikir mobil-mobil mewah itu milikmu? Jam tangan mahal, apartemen mewah, bahkan jabatanmu? Kamu pikir itu semua hasil kerjamu? Kamu salah besar, Mas. Lala menatap Dimas dengan tatapan meremehkan. Semua yang kamu miliki, semuanya itu adalah milik keluargaku.
Kamu hanyalah menantu yang diberi kepercayaan untuk mengelola kekayaan kami. Tapi, kamu malah menyalahgunakannya. Semua aset itu atas nama perusahaan, dan sekarang, perusahaan itu adalah milikku. Dimas dan Siska terkejut. Apa? Itu tidak mungkin, teriak Dimas. Lala menyeringai. Ya, itu benar. Nama Lala di perusahaan adalah nama samaran, untuk merahasiakan identitas asliku dari media dan orang-orang sepertimu. Aku adalah pewaris tunggal perusahaan ini, Mas. Semua aset ini milikku. Dan sekarang, aku mengambilnya kembali. Lala mengeluarkan selembar surat dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini adalah surat gugatan cerai. Dan ini, surat pemecatan untukmu, Dimas. Dan untukmu, Siska. Selamat, kalian berdua sekarang sudah menjadi pengangguran. Siska jatuh terduduk di lantai, menangis histeris. Tidak, tidak. Mas Dimas, tolong. Dimas menatap Lala, matanya penuh permohonan. Sayang, maafkan aku. Aku hilaf. Kita bisa perbaiki ini. Lala hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, Mas. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Sekarang, rasakan sendiri kehancuran yang kamu buat. Lala membalikkan badan. Silakan keluar dari ruangan ini, Mas. Aku rasa aku sudah terlalu lama berada di sini. Dan untukmu, Siska, tolong bereskan barang-barangmu. Setelah itu, kalian berdua bisa pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Lala berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah tegap, meninggalkan Dimas dan Siska yang terduduk lemas, menatap sisa-sisa kehancuran mereka. Lala tidak lagi merasakan kesedihan. Ia hanya merasakan kepuasan yang dingin. Balas dendamnya baru saja dimulai. Dan ia tahu, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari penderitaan mereka. Ribuan kilometer jauhnya dari Jakarta, di sebuah resor mewah di Maladewa, kehidupan Pak Arga dan Bu Arga, orang tua Dimas, tampak seperti surga yang tak terganggu. Pagi itu, mereka sarapan di teras villa pribadi mereka, memandangi air laut biru kehijauan yang jernih. Bu Arga mengenakan gaun sutra yang elegan, dan Pak Arga membaca berita bisnis di tabletnya dengan senyum puas. Lihat, Papa, kata Bu Arga sambil membalik majalah. Ternyata villa kita ini adalah properti termewah di sini. Benar-benar sepadan dengan harganya. Pak Arga mengangguk bangga. Tentu saja. Kita pantas mendapatkan ini. Dimas sudah bekerja dengan sangat baik. Dia memang anak kebanggaan kita. Perusahaan kita semakin maju di tangannya. Mereka berdua tidak tahu, di saat yang sama, dunia yang mereka banggakan sedang hancur lebur di tangan sang pewaris yang sah. Mereka menikmati makan siang mewah, berjemur di bawah matahari, dan sorenya memesan perawatan spa di resor tersebut. Saat Pak Arga mengeluarkan kartu kredit untuk membayar, kartu itu ditolak. Maaf, Tuan, kartu Anda tidak bisa digunakan, kata petugas spa. Pak Arga mengerutkan kening. Ada kesalahan teknis? Kartu itu tidak mungkin ditolak. Coba lagi. Petugas itu mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Bu Arga juga mencoba kartu kreditnya yang lain, dan juga ditolak. Mereka saling pandang dengan bingung. Ini belum pernah terjadi. Mungkin kita terlalu banyak berbelanja. Papa, kata Bu Arga, mencoba bersikap tenang. Mari kita ambil uang tunai di ATM. Namun, di ATM, semua kartu mereka juga ditolak. Mereka mencoba menghubungi bank, tapi sambungan teleponnya tidak bisa terhubung. Kecemasan mulai menyelinap di hati mereka. Mereka kembali ke villa, mencoba menghubungi Dimas. Panggilan mereka hanya masuk ke kotak suara, atau bahkan tidak terhubung sama sekali. Mereka mencoba menghubungi kantor, tapi tidak ada yang mengangkat. Kepanikan mulai merayap. Mereka adalah orang-orang berpengaruh, terbiasa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Situasi ini membuat mereka tidak berdaya dan bingung. Mereka menghubungi seorang kerabat yang ada di Jakarta, Bambang, yang biasa menjadi penghubung mereka. Bambang, apa yang terjadi di Jakarta? Kenapa ponsel Dimas tidak bisa dihubungi? Dan kenapa kartu-kartu kredit kami semua diblokir? Tanya Pak Arga dengan suara panik. Bambang terdiam sejenak di ujung telepon. Om, Tante,
Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Sebaiknya kalian segera pulang. Pulang? Kenapa? Tanya Bu Arga histeris. Katakan padaku apa yang terjadi. Apakah Dimas sakit? Atau ada masalah di kantor? Lebih buruk dari itu, Tante, jawab Bambang. Suaranya terdengar lelah. Berita di mana-mana. Skandal nikah siri Dimas. Media membongkar semua rahasianya. Semua aset keluarga kita, semuanya hilang. Nyonya Lala yang melakukannya. Dia adalah pewaris yang sesungguhnya. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Pak Arga menjatuhkan ponselnya, wajahnya memucat. Tidak mungkin, bisiknya. Tidak mungkin. Bu Arga mengambil ponsel itu, wajahnya pucat pasi. Apa maksudmu, Bambang? Lala? Istri Dimas yang bodoh itu? Dia tidak tahu apa-apa. Dia anak rumahan. Dia tidak punya kekuatan. Tante, Lala bukan anak rumahan. Dia adalah pewaris utama keluarga Gunawan. Dia merahasiakan identitasnya selama ini. Dia punya bukti. Dia punya kuasa. Dia sudah mengajukan gugatan cerai dan mencabut semua aset. Dimas dan Siska, mereka sudah dipecat. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Perusahaan kita, Om, sudah jatuh ke tangan Lala, kata Bambang, suaranya bergetar. Bu Arga berteriak histeris, menjatuhkan dirinya ke sofa. Tidak, ini tidak benar. Kamu pasti berbohong. Kamu iri dengan kekayaan kami. Tante, coba saja cek berita di internet. Semua ada di sana. Saya tidak bisa bicara lama-lama, Tante. Media sekarang juga mengejar keluarga kita, ujar Bambang sebelum akhirnya memutus panggilan. Pak Arga meraih tabletnya dengan tangan gemetar. Ia mencari berita, dan dalam sekejap, dunianya hancur. Foto Dimas dan Siska terpampang di mana-mana, diikuti berita tentang skandal nikah siri, penipuan, dan penggelapan aset. Matanya membaca setiap kata, merasakan setiap kalimat menusuk hatinya seperti belati. Dia melakukannya. Bisik Pak Arga dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Ia menatap Bu Arga yang sedang menangis terseduh-seduh. Dia menghancurkan kita. Anak kita. Bu Arga memeluk Pak Arga, menangis tak henti. Tidak mungkin, Papa. Aku tidak percaya. Dia bukan anak yang kita kenal. Anak kita tidak mungkin berbuat seperti itu. Mereka tidak bisa menikmati surga mereka lagi. Liburan yang seharusnya menjadi momen relaksasi berubah menjadi mimpi buruk. Mereka buru-buru mengemas barang-barang mereka, merasakan setiap detik terasa begitu berat. Mereka harus pulang, mereka harus menghadapi kenyataan pahit yang sudah menunggu mereka di Jakarta. Mereka naik taksi ke bandara, wajah mereka tegang dan mata mereka kosong. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang akan terjadi pada Dimas? Apa yang akan terjadi pada mereka? Di dalam pesawat, Bu Arga hanya bisa menangis dalam diam. Kita tidak punya apa-apa lagi, Papa. Segalanya sudah diambil. Semua. Bahkan uang sepeser pun kita tidak punya. Bagaimana kita bisa hidup? Pak Arga hanya bisa diam. Ia merasa lemas, tidak berdaya. Harga dirinya, reputasinya, dan seluruh kekayaannya, semuanya hilang dalam semalam. Lala tidak hanya menghancurkan Dimas, dia juga menghancurkan seluruh keluarga mereka. Pesawat mendarat di Jakarta. Mereka keluar dari bandara, disambut oleh gerimis yang menambah kesuraman hati mereka. Mereka menyetop taksi, dan saat taksi itu melaju, mereka melihat ke arah rumah mereka. Di depan gerbang, masih ada kerumunan wartawan yang menunggu. Mereka tidak berani pulang. Mereka tidak punya tempat lagi untuk pergi. Pak Arga menatap istrinya, lalu ia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi seseorang. Halo, aku butuh bantuanmu sekarang. Kita dalam masalah besar. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan menemukan diri mereka di tengah kehancuran, tanpa ada tempat untuk berlindung. Dan Lala, sang dalang dari semua ini, akan menyaksikan mereka jatuh. Dan mereka akan menyadari bahwa penderitaan yang mereka rasa belumlah seberapa. Dunia yang tadinya penuh kilauan dan kemewahan kini berubah menjadi kegelapan yang pekat. Dimas dan Siska terdampar di sebuah hotel kelas melati.
Aroma apek, kasur yang terasa keras, dan suara bising dari jalanan di luar jendela adalah kenyataan baru yang harus mereka hadapi. 2 hari setelah kekacauan itu, mereka tidak lagi mengenakan pakaian mahal. Wajah Dimas ditumbuhi jenggot tipis, dan matanya memerah karena kurang tidur. Sementara Siska terus-terusan merengek, makeupnya luntur, dan rambutnya acak-acakan. "Ini semua gara-gara kamu, Mas," teriak Siska histeris. Ia melempar bantal ke arah Dimas. "Kalau saja kamu tidak bersembunyi di balik nama Lala yang bodoh itu, kita tidak akan seperti ini." "Apa? Kamu menyalahkanku?" balas Dimas dengan suara serak. "Sejak awal, kamulah yang mendesakku untuk segera menikah siri. Kamu bilang, kalau kita menikah, aku bisa lebih mudah mengendalikan aset-aset itu. Kamu bilang, kita bisa menguras semua hartanya. Sekarang, kita tidak punya apa-apa." Mereka saling menuduh, tidak ada lagi cinta yang tersisa. Yang ada hanya kebencian dan rasa saling menyalahkan. Siska terus menangis. "Aku tidak menyangka Lala akan sekejam ini. Aku pikir dia wanita bodoh yang hanya tahu menghabiskan uang. Siapa sangka dia adalah dalang di balik semua ini. Dia bukan dalang. Dia adalah pewarisnya. Dia adalah pemilik aslinya. Kita yang bodoh," teriak Dimas, menendang kursi di dekatnya. Ia menundukkan kepala, memeganginya. Kepalanya terasa pusing. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menghubungi Ban, tapi hasilnya tetap sama. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi semua panggilan ditolak. Ponsel Siska pun bernasib sama. Ia mencoba menghubungi keluarganya, tapi tidak ada yang mengangkat. Mereka berdua terisolasi, terbuang dari kehidupan yang selama ini mereka jalani. Di sisi lain, Pak Arga dan Bu Arga baru saja tiba di Jakarta. Mereka menaiki taksi dengan hati hancur, tidak berani pulang ke rumah mereka yang sudah disita. Mereka meminta sopir mengantarkan mereka ke rumah sanak saudara, tapi ketika sampai di sana, mereka mendapati pintu terkunci rapat. Setelah beberapa kali mencoba, seorang pembantu muncul, memberitahu mereka bahwa pemilik rumah sedang tidak ada di tempat dan meminta mereka untuk pergi. Tapi ini kami. Pamannya, bibinya. Kenapa kami diusir?" tanya Bu Arga dengan suara bergetar. "Maaf, Nyonya. Tapi Tuan dan Nyonya bilang, jika ada keluarga yang datang mohon untuk tidak membukakan pintu," jawab sang pembantu, lalu menutup pintu dengan cepat. Pak Arga dan Bu Arga saling pandang. Terasa seperti tamparan keras di wajah. Ternyata, berita tentang kebangkrutan mereka sudah menyebar ke seluruh keluarga. Mereka malu, tidak tahu harus pergi kemana. Pak Arga akhirnya meminta sopir taksi untuk mengantar mereka ke hotel yang sama tempat Dimas dan Siska tinggal. Di lobi hotel, Pak Arga melihat Dimas dan Siska yang duduk di sofa dengan wajah kusut. Ia tidak percaya bahwa anaknya, yang dulu sangat gagah dan berwibawa, kini terlihat begitu tak berdaya. Amarahnya memuncak. "Dimas, apa yang kamu lakukan?" teriak Pak Arga, suaranya menggema di lobi. Dimas dan Siska menoleh, terkejut melihat Pak Arga dan Bu Arga yang juga tampak kacau. "Papa? Mama? Kenapa kalian di sini?" tanya Dimas. "Kenapa? Kenapa kamu bertanya kenapa?" bentak Pak Arga, berjalan mendekati Dimas. "Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan semuanya. Selama ini kita sudah membesarkanmu, memberikanmu segalanya, dan kamu membalasnya dengan kehancuran seperti ini." Bu Arga menangis, lalu menatap Siska dengan kebencian. "Dan kamu pelakor. Kamu yang merusak anakku. Kamu yang menghasutnya." "Tante, maafkan saya," bisik Siska, menundukkan kepalanya. "Tidak ada maaf untukmu. Kamu sudah menghancurkan hidup anakku. Kamu menghancurkan keluarga kami," teriak Bu Arga histeris. Pertengkaran itu menjadi tontonan bagi para tamu hotel. Pak Arga menarik tangan Dimas dengan kasar. "Ayo ikut Papa. Kita bicara di kamar." Di dalam kamar yang sempit, pertengkaran mereka berlanjut. Pak Arga menampar Dimas dengan keras. "Kenapa kamu bodoh sekali? Kamu tahu siapa Lala? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku soal pernikahan siri itu?" Aku minta maaf, Pak. Aku tidak tahu Lala adalah pewarisnya," jawab Dimas,
Air matanya mengalir. Tentu saja kamu tidak tahu. Karena kamu terlalu sibuk dengan wanita ini. Pak Arga menunjuk Siska dengan marah. Pak, Siska tidak salah. Kita yang salah. Kita semua salah, teriak Dimas. Di tengah kekacauan itu, seorang petugas hotel datang, membawa sebuah paket. Maaf, ini ada surat untuk Bapak Dimas, katanya. Dengan tangan gemetar, Dimas membuka surat itu. Itu adalah surat dari firma hukum Dion Pratama, pengacara Lala. Isinya membuat mereka berempat terdiam. Surat itu menjelaskan secara rinci semua tuduhan yang akan mereka hadapi. Penipuan, penggelapan aset, dan pelanggaran kontrak. Dituliskan juga bahwa gugatan cerai Lala telah diajukan, dan semua aset mereka, termasuk rumah, mobil, dan rekening bank, sudah sah menjadi milik Lala. Di bagian paling bawah, ada tulisan tangan yang singkat, tetapi menusuk. Ini hanya permulaan. Ini bukan tentang uang. Ini tentang rasa sakit. Aku harap kalian menikmati hidup baru kalian. Tulisan itu tidak ditandatangani, tapi mereka tahu, itu dari Lala. Dimas menjatuhkan surat itu, air matanya mengalir deras. Ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga harga dirinya, keluarganya, dan kehidupannya yang dulu sempurna. Mereka berempat, yang tadinya adalah keluarga terhormat dan kaya, kini hanya sekelompok orang yang putus asa, terkurung di kamar hotel kecil, tanpa harapan, tanpa masa depan. Mereka menyadari, penderitaan yang Lala janjikan, benar-benar nyata. Dan ini, baru permulaan. Ancaman kebangkrutan yang mereka hadapi, hanyalah pintu gerbang menuju penderitaan yang tak terbayangkan. Bau apek dan pengap di kamar hotel itu, terasa seperti racun bagi keluarga yang dulunya terbiasa hidup dalam kemewahan. 3 hari setelah kehancuran total, Dimas dan Siska masih di sana, bersama dengan Pak Arga dan Bu Arga yang terpaksa menumpang. Hubungan mereka, yang dulu terjalin karena kepentingan dan kebanggaan, kini hancur lebur, digantikan oleh rasa saling menyalahkan dan kebencian. Siska duduk di sudut kamar, merenggut. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku butuh udara segar, aku butuh makanan enak. Aku tidak mau makan mie instan lagi. Rengeknya. Dimas menatapnya dengan pandangan kosong. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Hidupnya, yang dulu penuh dengan rapat penting dan keputusan besar, kini hanya tentang mencari cara untuk membeli sebungkus rokok. Diamlah, Siska. Ini semua salahmu, bisiknya dengan suara serak. Salahku? Teriak Siska. Kamu yang bodoh. Kamu yang tidak tahu bahwa istrimu adalah pewaris yang sesungguhnya. Kamu yang merencanakan semua ini. Aku hanya menuruti maumu. Bu Arga yang sedari tadi menangis, kini bangkit. Ia menatap Siska dengan mata penuh kebencian. Kamu yang menghancurkan keluarga kami. Kamu yang menghasut anakku. Jika saja kamu tidak datang di hidupnya, ini tidak akan terjadi. Cukup, teriak Pak Arga. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Rambutnya memutih, dan sorot matanya yang dulu tegas kini terlihat lemas. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dengan saling menyalahkan. Kekayaan kita sudah habis. Reputasi kita sudah hancur. Kita tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka semua terdiam. Tidak ada yang bisa membantah. Mereka telah diisolasi, dijauhi oleh semua orang yang dulu mereka sebut teman. Dimas hanya bisa menatap pantulan dirinya di cermin yang berembun, tidak mengenali dirinya sendiri. Dulu, ia adalah CEO yang dihormati, kini ia hanya seorang pria putus asa yang tidak punya apa-apa. Ia teringat akan wajah Lala, saat ia membentaknya, saat ia mengatakan bahwa ia hanya wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa. Betapa bodohnya ia. Pak Arga berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu, otaknya terus berpikir. Ia tahu ada satu-satunya cara yang paling memalukan, tetapi satu-satunya cara untuk keluar dari kehancuran ini. Ia berhenti, menatap putranya. Dimas, panggilnya. Papa sudah punya ide. Ide apa lagi, Pak? Kita sudah hancur. Tidak ada ide yang bisa menyelamatkan kita, jawab Dimas dengan nada putus asa. Ada. Satu-satunya cara adalah, kita harus menghubungi Lala. Semua orang di ruangan itu terkejut. Bu Arga langsung protes. Tidak, Papa. Harga diri kita masih ada.
Kita tidak bisa memohon padanya. Setelah semua yang dia lakukan. Pak Arga menatap istrinya dengan tatapan dingin. Harga diri? Apalagi yang tersisa, Mama? Kita tidak punya uang sepeser pun. Kita tidak punya rumah. Kita tidak punya siapa-siapa. Kita harus menelan ludah kita sendiri. Lala adalah satu-satunya harapan kita. Dimas terdiam. Ia tidak bisa membayangkan harus menelepon Lala dan memohon ampun. Itu adalah hal yang paling memalukan yang pernah ia bayangkan. Tapi, ia tahu Pak Arga benar. Aku akan meneleponnya, kata Pak Arga dengan suara bergetar. Ia mengambil ponselnya, mencari nomor Lala yang dulu ia hapus. Ia menemukan nomor itu di buku telepon lama yang kebetulan ia bawa. Tangannya gemetar saat ia memencet tombol. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah Lala akan mengangkatnya atau tidak. Di ujung telepon yang lain, Lala sedang duduk di ruang kerjanya. Kini, ruang itu benar-benar menjadi miliknya. Ia sedang meninjau laporan keuangan perusahaan, mengenakan pakaian kerja yang elegan dan berwibawa. Ponselnya berdering, dan sebuah nama asing muncul di layarnya. Lala mengerutkan kening, lalu mengangkatnya. Halo, suara Lala terdengar dingin dan profesional. Lala, ini Papa. Papa mertuamu. Suara Pak Arga terdengar serak dan rendah. Lala terdiam sejenak. Ia tahu ini adalah panggilan darurat yang ia nantikan. Ia meletakkan laporan keuangannya, duduk tegak di kursinya. Ada apa, Pak? Saya tidak punya urusan lagi dengan Anda. Lala, dengarkan Papa dulu. Papa dan Mama di sini, kita semua, kita hancur. Kita kehilangan segalanya. Papa tidak tahu Dimas sudah melakukan ini. Papa sangat menyesal. Tolong berikan kami kesempatan untuk bicara. Kami mohon. Suara Pak Arga memohon, diiringi isak tangis dari Bu Arga di belakangnya. Lala hanya terdiam, mendengarkan. Ia bisa mendengar semua penderitaan dalam suara mereka. Ia bisa mendengar kepanikan, ketidakberdayaan, dan penyesalan. Selama ini, ia hanya bisa membayangkan hal ini terjadi, dan sekarang, ia mendengarnya langsung. Kepuasan itu begitu manis. Di kamar hotel, Dimas hanya bisa menundukkan kepala. Ia mendengar ayahnya memohon kepada Lala, seorang wanita yang dulu ia anggap remeh. Ia merasa sangat kecil. Lala akhirnya memecah keheningan. Apa yang Anda mau? Tanyanya dingin. Kami ingin bertemu denganmu, Lala. Kami ingin meminta maaf. Kami ingin tahu apa yang bisa kami lakukan untuk mengembalikan semuanya. Dimas sangat menyesal. Dia sudah menjadi orang lain, kata Pak Arga. Lala tersenyum sinis. Menyesal? Apakah penyesalan bisa mengembalikan semua yang sudah saya rasakan? Apakah penyesalan bisa menghapus luka yang sudah kalian berikan kepada saya? Tentu saja tidak. Tapi kami mohon, kami tidak punya apa-apa lagi. Lala, kami tahu kamu adalah orang baik. Tolong beri kami kesempatan. Mohon Pak Arga lagi. Lala menghela napas panjang. Ia mengambil keputusan. Ini adalah bagian dari rencananya, untuk melihat mereka berlutut di hadapannya. Baik. Saya akan memberikan kalian kesempatan. Wajah Pak Arga berseri-seri. Terima kasih, Lala. Terima kasih banyak. Di mana kita bisa bertemu? Di kantor saya. Besok, jam 10 pagi, jawab Lala. Dan datanglah hanya berempat. Jangan coba-coba membawa pengacara atau siapapun. Jika kalian berani melakukannya, saya tidak akan segan-segan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum yang lebih jauh. Saya punya semua bukti. Kalian tahu itu. Tentu, Lala. Tentu saja. Kami tidak akan melakukan itu. Kami hanya ingin bicara, kata Pak Arga. Lala hanya diam, lalu ia menutup teleponnya. Ia menatap ponsel di tangannya, merasakan kepuasan yang luar biasa. Ia telah berhasil. Mereka akan datang padanya, menundukkan kepala, memohon ampun. Itu adalah puncak dari rencananya. Ia tidak tahu apakah ia akan memaafkan mereka atau tidak. Tetapi ia tahu bahwa ia akan menikmati momen itu. Di kamar hotel, Pak Arga menatap Dimas dan Bu Arga dengan wajah yang bersemangat. Dia setuju. Dia setuju untuk bertemu dengan kita. Dimas menghela napas lega.
Ada secercah harapan. Ia tahu, pertemuan besok akan menjadi hal paling sulit yang pernah ia lakukan. Tetapi, ia harus melakukannya. Ia harus menghadapi wanita yang ia hancurkan, dan memohon ampun. Ia tahu, harga dirinya sudah tidak ada lagi. Pukul 10 pagi, lobi gedung perusahaan yang dulu dipimpin oleh Dimas terasa seperti arena pertunjukan. Dimas, Siska, Pak Arga, dan Bu Arga tiba, bukan lagi dengan mobil mewah dan pengawal, melainkan dengan taksi, mengenakan pakaian sederhana yang tidak bisa menyembunyikan wajah mereka yang kusut dan lelah. Mereka melangkah dengan kepala tertunduk, malu. Ini adalah pertama kalinya mereka kembali ke tempat yang dulu mereka sebut milik mereka, tetapi sekarang mereka datang sebagai tamu yang tidak diundang, memohon belas kasihan. Seorang staf wanita yang mereka kenal dulu dengan ramah menuntun mereka ke lift pribadi, yang dulu hanya bisa digunakan oleh Dimas. Suasana di dalam lift terasa mencekam, dipenuhi keheningan yang canggung. Mereka tahu, di ujung lift ini, Lala menunggu. Pintu lift terbuka, dan mereka diantar ke sebuah ruangan yang megah dan luas. Sebuah meja panjang dari kayu jati solid mendominasi ruangan. Di belakangnya, kursi CEO yang besar dan mewah tampak kosong. Dari jendela, terlihat pemandangan kota Jakarta yang membentang luas, seolah seluruh kota ada di genggaman orang yang duduk di kursi itu. Mereka duduk di kursi tamu, menunggu. Mereka tidak tahu harus bicara apa. Rasa tegang memenuhi udara. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Masuklah Lala. Ia tidak lagi mengenakan pakaian santai seperti yang mereka kenal. Ia mengenakan setelan jas berwarna merah tua yang berani, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya dipulas riasan yang menonjolkan sorot matanya yang tajam. Ia terlihat seperti seorang pemimpin yang berwibawa, bukan wanita rumahan yang dulu mereka remehkan. Silakan duduk. Suara Lala terdengar dingin dan lugas. Ia duduk di kursi CEO, menatap keempat orang di depannya. Matanya memancarkan kekuatan dan kekuasaan yang tak bisa dibantah. Pak Arga berdeham. Ia mencoba memulai, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Ia menunduk. Lala, kami datang untuk meminta maaf. Kami tidak menyangka semua ini bisa terjadi. Kami semua sangat menyesal. Menyesal? Kata Lala, nada suaranya datar. Apa yang membuat kalian menyesal? Karena kalian tertangkap? Atau karena kalian sudah kehilangan segalanya? Pertanyaan itu menusuk, membuat Pak Arga tak bisa menjawab. Dimas mengangkat kepalanya, menatap Lala dengan mata penuh penyesalan. Lala, aku minta maaf. Aku tahu aku sudah keterlaluan. Aku tidak hanya menghancurkanmu, tapi aku juga menghancurkan keluargaku. Aku mohon, berikan kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Memperbaiki? Lala terkekeh sinis. Apa yang bisa diperbaiki, Mas? Apa yang kamu hancurkan bukan hanya harta, tapi juga kepercayaanku. Dan itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Lala berdiri, berjalan perlahan mengelilingi meja. Aku tidak hanya bicara tentang pengkhianatanmu, Mas. Aku juga bicara tentang kebohongan yang selama ini kalian semua sembunyikan. Lala berhenti, menatap Pak Arga dan Bu Arga. Kalian pikir aku hanya wanita bodoh yang bisa kalian buang kapan saja? Kalian pikir Dimas benar-benar membangun perusahaan ini dari nol? Wajah Pak Arga dan Bu Arga memucat. Mereka tahu, ada sesuatu yang disembunyikan Lala dari mereka. Selama ini, kalian beranggapan bahwa Dimas adalah CEO hebat, pewaris tunggal, dan kalian berhak atas semua kekayaan ini, kata Lala. Kenyataannya, kalian hanya pengelola. Kalian hanya pengurus harta yang sebenarnya bukan milik kalian. Apa maksudmu? Tanya Pak Arga, suaranya bergetar. Lala mengambil napas dalam-dalam. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Momen untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ayahku bukanlah pebisnis yang biasa-biasa saja. Nama Gunawan adalah nama samaran. Nama aslinya adalah Pratama Wijaya. Dia adalah seorang investor kelas dunia. Perusahaan yang kalian anggap sebagai milik kalian hanyalah bagian kecil dari asetnya. Semua kekayaan yang kalian nikmati, mobil-mobil, rumah, perhiasan semuanya adalah milik keluargaku. Dan aku adalah pewaris tunggalnya. Seketika, ruangan itu terasa sunyi.
Dimas dan keluarganya menatap Lala dengan tatapan tidak percaya. Mereka merasa seperti dunia mereka berputar. Selama ini, mereka bangga karena memiliki perusahaan besar, tapi ternyata mereka hanya orang suruhan. Ayahku adalah seorang jenius yang suka menyembunyikan identitasnya, lanjut Lala. Dia tidak ingin kekayaan kami menjadi sorotan. Dia ingin aku hidup normal, jauh dari intrik dunia bisnis. Jadi, dia menyerahkan manajemen perusahaan ini kepada ayahmu, Pak Arga. Dia percaya bahwa kalian bisa mengelolanya dengan baik, demi masa depan kami. Dan kalian, malah menyalahgunakannya. Pak Arga menundukkan kepalanya, tidak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti pecundang. Selama ini, ia bangga karena bisa membangun perusahaan yang besar, tapi ternyata ia hanyalah pengurus dari kekayaan orang lain. Bu Arga menangis. Air matanya bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena rasa malu yang teramat dalam. Siska berdiri, menatap Lala dengan amarah yang membara. Jadi selama ini kamu menipu kami? Kamu berpura-pura menjadi wanita bodoh? Lala menatap Siska dengan dingin. Aku tidak menipu. Aku hanya menjalani hidup yang aku inginkan. Kamu yang bodoh, Siska. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan segalanya dengan cara yang curang? Kamu salah besar. Apa yang kamu dapatkan, itu semua bukan milikmu. Dan sekarang, aku mengambilnya kembali. Lala kembali ke mejanya, mengambil sebuah amplop besar. Ia melemparkannya di depan Dimas. Di dalam sana, ada dokumen yang kamu butuhkan. Surat perceraian dan surat pemecatanmu. Lala menatap Dimas dengan tatapan kosong. Dulu, aku mencintaimu. Aku percaya padamu. Tapi kamu menginjak-injak semua itu. Kamu menganggapku bodoh, menukar cintaku dengan uang dan nafsu. Dan sekarang, kamu tidak punya apa-apa lagi. Kamu bukan siapa-siapa. Dimas menatap Lala, air mata membasahi wajahnya. Ia tidak lagi membantah. Semua yang dikatakan Lala benar. Ia merasa sangat bodoh. Ia menukar permata asli dengan kaca. Lala mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak akan memenjarakan kalian. Reputasiku juga akan tercemar. Tapi, aku akan memastikan kalian tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Seluruh aset kalian sudah disita, dan kalian tidak bisa mengajukan gugatan balik. Aku punya semua bukti yang kuat. Ini adalah kesempatan terakhir kalian. Lala menatap mereka satu persatu. Pergilah. Dan jangan pernah kembali. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Keempatnya bangkit. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi kebencian. Yang ada hanya rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Mereka berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, meninggalkan Lala yang duduk di kursinya, seorang diri, di tengah ruangan yang dipenuhi kekuasaan dan kekayaan. Lala akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan. Kemenangan. Tapi ia tahu, jalan yang harus ia tempuh masih panjang. Jalanan ibu kota yang ramai terasa begitu asing bagi mereka. 4 orang yang dulu begitu berkuasa, kini berjalan gontai di bawah terik matahari, tanpa tujuan. Perasaan mereka kosong, seolah jiwa mereka telah dicabut. Semua yang mereka banggakan, semua kebohongan yang mereka bangun, telah runtuh di tangan wanita yang selama ini mereka remehkan. Nama Lala kini menjadi kata yang paling menakutkan bagi mereka, simbol dari kehancuran total. Setelah meninggalkan kantor Lala, mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka mencoba menghubungi beberapa kenalan dekat, namun semua nomor tidak aktif atau tidak menjawab. Berita tentang skandal mereka telah menyebar luas, dan tidak ada seorang pun yang ingin terlibat dengan mereka. Mereka adalah aib, cemoohan bagi masyarakat kelas atas. Di sebuah gang sempit, Siska menjerit. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak mau hidup seperti ini. Aku butuh uang. Aku butuh rumah. Aku benci kamu, Dimas, teriaknya sambil mendorong tubuh Dimas. Dimas tidak bereaksi. Ia hanya menatap Siska dengan tatapan kosong. Ia tidak punya energi untuk berdebat. Ia sudah kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Kita tidak punya apa-apa lagi, Siska. Tidak ada yang bisa kamu harapkan dariku, bisiknya. Siska menampar wajah Dimas dengan keras. Kamu pembohong. Kamu bilang kita akan hidup bahagia, kamu akan memberikan segalanya.
Sekarang, aku tidak punya apa-apa. Semua teman-temanku menghinaku. Pertengkaran mereka menjadi tontonan bagi para pejalan kaki. Pak Arga dan Bu Arga hanya bisa menunduk. Malu. Mereka tidak bisa lagi menahan rasa putus asa. Bu Arga mendekati Dimas dan Siska, mencoba memisahkan mereka. Sudah. Hentikan. Kalian berdua sama-sama salah. Sekarang kita harus mencari cara untuk bertahan hidup. Bertahan hidup? Hidup seperti apa? Ma? Kita tidak punya uang sepeser pun. Kita tidak punya tempat untuk pergi. Semua yang kita punya, sudah diambil olehnya. Dimas menunjuk ke udara, seolah menunjuk Lala yang kini hidup bahagia di istananya. Siska akhirnya memutuskan untuk pergi. Aku tidak bisa lagi bersama kalian. Aku tidak mau hidup seperti ini. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku. Aku benci kalian semua. Teriaknya, lalu berlari pergi, menghilang di tengah keramaian. Dimas tidak mengejar. Ia hanya menatap punggung Siska yang menjauh, merasakan sedikit pun rasa sakit. Hubungan mereka, yang dibangun di atas kebohongan dan ketamakan, hancur dengan cepat saat diuji oleh penderitaan. Kini, hanya tersisa Dimas, Pak Arga, dan Bu Arga. Mereka duduk di bangku taman, kelelahan. Pak Arga memegang kepalanya. Aku tidak percaya ini. Semua kerja keras kita, semua yang kita bangun hancur begitu saja. Hanya karena satu kebodohanmu, Dimas. Pak, aku minta maaf, aku tidak tahu. Bisik Dimas dengan suara serak. Pak Arga menatap Dimas dengan tatapan dingin. Kamu tidak tahu? Atau kamu pura-pura tidak tahu? Kamu terlalu sombong, Dimas. Kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja. Kamu pikir kamu bisa menipu semua orang. Tapi kamu lupa, orang yang paling kamu remehkan adalah orang yang paling berkuasa. Dimas terdiam. Ia memejamkan mata, memikirkan kembali semua kenangan dengan Lala. Ia teringat bagaimana Lala selalu menyiapkan sarapan favoritnya, bagaimana Lala selalu menunggunya pulang, dan bagaimana Lala selalu tersenyum lembut, meskipun ia sering acuh. Lala tidak pernah memintanya untuk berbuat apa-apa, ia hanya ingin cinta dan perhatian. Tapi, Dimas mengabaikannya. Ia sibuk mengejar harta dan nafsu, sampai ia melupakan hal yang paling berharga. Ia teringat sebuah hari ulang tahunnya. Lala memberinya sebuah album foto, berisi foto-foto mereka dari awal pacaran hingga menikah. Ia tidak melihatnya. Ia hanya menaruhnya di laci, sibuk dengan ponsel dan pekerjaannya. Ia bahkan tidak memeluk Lala saat itu, hanya mengucapkan terima kasih dengan singkat. Sekarang, ia rela memberikan segalanya untuk kembali ke hari itu, untuk melihat senyum tulus Lala lagi. Di sisi lain, Siska kembali ke rumah orang tuanya, hanya untuk menemukan pintu terkunci. Orang tuanya sudah pergi, meninggalkan pesan singkat bahwa mereka malu dan tidak ingin bertemu dengannya. Siska menangis, duduk di trotoar, merasa sangat sendirian. Tidak ada yang peduli padanya. Ia teringat Lala, yang selalu memiliki keluarga yang peduli dan setia. Ia teringat bagaimana Lala selalu tampak bahagia, meskipun hidupnya sederhana. Ia menyadari, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, dan ia telah menghancurkannya untuk selamanya. Dimas dan orang tuanya mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka. Nama mereka sudah tercemar. Mereka mencoba meminjam uang, tapi semua bank menolak. Mereka terpaksa tinggal di sebuah losmen kumuh, tidur di kasur yang sudah lusuh. Suatu malam, Dimas melihat foto Lala di koran bisnis. Lala terlihat begitu berwibawa, elegan, dan penuh senyum. Ia diwawancarai tentang kesuksesan perusahaannya. Dimas membaca setiap kata, merasakan setiap kalimat menusuk hatinya. Ia melihat senyum Lala dan menyadari, itu adalah senyum yang tulus. Senyum yang tidak pernah ia lihat lagi sejak ia mengkhianatinya. Dimas menangis, menutupi wajahnya. Ia tidak hanya kehilangan harta, tapi ia juga kehilangan cintanya, harga dirinya, dan keluarganya. Pak Arga dan Bu Arga telah memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, meninggalkan Dimas sendirian. Kami tidak bisa lagi menanggung malu ini, Dimas. Maaf, kamu harus hadapi ini sendiri, kata Pak Arga saat mereka berpisah. Kini, Dimas benar-benar sendirian. Di tengah malam yang dingin,
ia duduk di trotoar, memandangi langit. Ia teringat janji Lala, aku akan membuat kalian menderita tanpa ampun. Ia menyadari, Lala telah berhasil. Ia tidak hanya mengambil harta, tapi juga menghancurkan jiwa mereka. Penyesalan yang ia rasakan tidak akan pernah berakhir. Itu adalah hukuman terberat baginya. Ia memikirkan kembali semua yang telah ia lakukan, semua kebohongan yang ia ucapkan, semua kepercayaan yang ia hianati. Ia merindukan Lala. Bukan Lala yang berkuasa dan kaya raya, tetapi Lala yang sederhana, yang mencintainya dengan tulus. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan itu kembali. Ia telah membuangnya, dan ia akan menyesalinya seumur hidupnya. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir di kantor itu. Dunia berputar, dan begitu juga hidup Lala. Ia tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia adalah CEO yang dihormati, pemimpin yang bijaksana, dan wanita yang mandiri. Ruangan kantornya tidak hanya dihiasi dengan kemewahan, tetapi juga dengan plakat-plakat penghargaan yang ia raih, bukti dari kerja keras dan integritasnya. Pagi itu, Lala duduk di kursinya, memandangi pemandangan kota dari ketinggian. Ia tidak merasakan kebencian lagi. Rasa sakit yang dulu menusuknya kini telah digantikan oleh rasa damai dan kepuasan yang mendalam. Ia berhasil memulihkan semua aset perusahaannya, membersihkan nama baiknya, dan membuktikan kepada semua orang bahwa ia bukan hanya seorang wanita rumahan. Di sisi lain kota, kehidupan Dimas dan Siska tidak berjalan dengan mulus. Mereka tidak pernah lagi bertemu sejak Siska pergi di malam itu. Pilihan hidup mereka kini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka. Dimas kini bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan. Pakaiannya yang kotor dan wajahnya yang dipenuhi keringat adalah cerminan dari kehidupan barunya. Ia yang dulu selalu mengenakan pakaian mewah dan sepatu mahal, kini mengenakan seragam lusuh dan sepatu robek. Setiap kali ia melihat seorang pria mengenakan setelan jas, ia teringat dirinya sendiri. Ia teringat bagaimana dulu ia tertawa, bagaimana dulu ia sombong, bagaimana dulu ia memandang rendah orang lain. Ia sering duduk di sela-sela waktu istirahatnya, memandangi koran-koran bisnis. Setiap kali ia melihat foto Lala di sana, hatinya terasa seperti diremas. Bukan karena marah, tetapi karena penyesalan yang mendalam. Ia melihat senyum Lala yang tulus, wajahnya yang berseri-seri, dan ia tahu, kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa ia miliki lagi. Ia telah menukar berlian dengan batu, dan ia akan menyesalinya seumur hidupnya. Suatu sore, ia melihat seorang pria parubaya yang berjalan dengan gontai di jalanan. Wajahnya kusut, dan ia mengenakan pakaian yang sederhana. Itu adalah Pak Arga. Dimas menatap ayahnya, merasa sedih. Ayahnya, yang dulu begitu berwibawa, kini hanyalah seorang pria tua yang putus asa, kehilangan harga dirinya. Mereka saling melihat, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang perlu dikatakan. Penyesalan mereka terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Sementara itu, Siska harus menelan pahitnya kehidupan. Orang tuanya tidak mau menerimanya kembali, dan ia harus hidup sendiri. Ia mencoba melamar pekerjaan, tetapi tidak ada perusahaan yang mau menerimanya karena reputasinya yang sudah hancur. Ia terpaksa bekerja di tempat yang tidak layak, dengan upah yang minim, dan harus berjuang untuk bertahan hidup. Ia yang dulu selalu mengenakan pakaian mewah dan bergaul dengan orang-orang kaya, kini hidup dalam kemiskinan dan kesepian. Ia sering melihat Lala di televisi, menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi. Rasa iri dan amarahnya tidak pernah pudar. Tetapi ia tahu, ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Satu hari, Lala sedang menghadiri sebuah acara bisnis. Ia berjalan dengan anggun, menyapa para tamu dengan ramah. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Ia tahu siapa dirinya, dan ia bangga akan dirinya sendiri. Saat ia sedang berbicara dengan seorang kolega, ia melihat sebuah sosok yang familiar. Itu adalah Dimas. Dimas sedang membersihkan lantai di sudut ruangan, wajahnya tertunduk. Ia tidak menyadari kehadiran Lala. Lala menatapnya, tidak ada lagi rasa benci, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya rasa iba. Ia tahu, Dimas telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Penderitaan yang sesungguhnya. Seorang kolega Lala menunjuk ke arah Dimas. Lihat, Lala.
Itu mantan suamimu. Dia sekarang bekerja di sini. Dia terlihat sangat menyedihkan, katanya. Lala hanya tersenyum. Dia tidak menyedihkan. Dia hanya mendapatkan apa yang dia tanam. Dia memilih jalan itu, dan sekarang dia harus menanggung konsekuensinya. Lala terus berjalan, meninggalkan Dimas yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Dimas tidak melihatnya, dan itu bagus. Lala tidak ingin lagi menjadi bagian dari hidupnya. Ia sudah melupakannya, dan ia sudah memaafkannya. Bukan karena Dimas layak dimaafkan, tetapi karena Lala layak untuk bahagia. Pada akhirnya, Lala menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan dari harta, bukan dari kekuasaan, tetapi dari integritas dan harga diri. Ia berhasil membangun kembali hidupnya, menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi. Ia tidak lagi mengejar cinta, tetapi ia tahu, suatu hari, cinta yang tulus akan datang padanya. Pesan moral dari cerita ini adalah, bahwa hidup tidak selamanya tentang kekayaan. Apa yang kita miliki bisa hilang dalam sekejap. Tetapi, kejujuran dan integritas akan tetap abadi. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena orang yang paling kamu remehkan, bisa jadi adalah orang yang paling berkuasa. Dan ingatlah, setiap perbuatan buruk yang kamu lakukan, akan kembali kepadamu. Hukuman terberat bukanlah penjara, melainkan penyesalan tanpa akhir. Akhirnya, Lala mendapatkan akhir yang bahagia. Dan bagi Dimas dan Siska, mereka hanya bisa hidup dalam penyesalan, mengingat semua yang telah mereka lakukan. Dan Lala tahu, inilah akhir yang sesungguhnya. Akhir yang memuaskan.